Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Can we start? Bisa dimulai? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine too, thank you. Oke, sebelum mulai belajar, kita lihat dulu nih, lihat temannya, sudah rapi belum? Rapi belum temannya? Iya, sudah rapi. Oke, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Who wants to lead the pray? Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Reva. Before studying, let's pray together. Begin. Finish. Greeting our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 DKV 3. Who's absent today? Ada yang tidak hadir? No one? Tidak ada. Oke, hadir semua ya. Oke. Alhamdulillah berarti sehat semua. Wah. Oke, sebelum belajar kita ice breaking dulu biar semangat. If I say good morning atau morning gitu ya, please clap once. Tepuk satu kali. Morning. 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 Nah, selamat siangnya apa? Afternoon. Oke. Kalau saya bilang afternoon, tepuk twice, 2 kali. Afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Morning. Afternoon. What did we learn last week? Minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang ingat? Simple? Simple past tense, betul. Oke. Let's discuss it again. Kita coba ulas kembali ya. Kita jadikan 2 kelompok. 2 kelompok. First team. Tim 1 ini dan ini. Tim 2 ini dan ini. Gitu ya. Tim 1 mau pilih nomor berapa? Tim 2 deh. Tim 2 pilihkan nomor untuk tim 1. Yang mana? 8. 8. Number 8. The boys run home. Kata run ini adalah simple present. Ya, sedangkan yang sedang kita pelajari adalah past tense. Run-nya diubah ke dalam bentuk kata kerja ke berapa kalau past tense? 3? 2, betul. Apa kira-kira jawabannya? Kelompok 1. The boys? The boys? Runs? The boys? What? Ya, apa? Run. Run. Kita lihat. The boys run. Ya, bacanya sama, run, tapi tulisannya berubah. Kelompok 1 pilihkan 1 soal untuk kelompok 2. Oke. Kalau minggu lalu kita belajar tentang simple past tense. Now, today, hari ini, we will learn narrative text. Oke, ada yang tahu nggak sih keterkaitan antara naratif teks dan simple past tense? Ada yang tahu nggak? Oke, boleh Alifah. Yaitu sama-sama menggunakan simple past tense. Sama-sama menggunakan simple past tense, betul. Jadi keduanya ini menggunakan simple past tense. Artinya, teks naratif ini nantinya itu menggunakan simple past tense. Good. Now, watch the video below. Ini ada video nih, kita lihat ya. Isinya adalah motivasi. Kenapa sih kita perlu belajar bahasa Inggris gitu ya? But why English? We've collected some fun information for you to find your whys. Since becoming the global language, English has allowed communication with new people.
Oke, itu adalah some motivation videos why we learn English. Kenapa sih kita perlu belajar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kemudian naratif teks itu kan teks ya, sebuah teks narasi. Di dalamnya ada misalnya tentang Malin Kundang, kemudian ada cerita-cerita fables dan lain sebagainya. Kenapa kita perlu belajar ini? Agar misalnya kita punya cerita Sangkuriang ya, hanya ada di Indonesia ya kan. Kita ingin mengenalkan cerita itu ke orang lain yang mana orang itu berasal dari luar. Pakainya tentu bahasa Inggris dong, ya kan? Kita punya cerita bawang merah, bawang putih. Kita kenalkan ke orang luar, tentunya menggunakan bahasa Inggris. Inilah the reason why we need to learn English. Next. Oke, do you like to read the story? Suka baca cerita nggak? Suka. What story do you like? Suka cerita yang seperti apa? Cinderella. Cinderella sama. Boy suka apa? Wahyu. Malin Kundang. Radit suka apa? Sofia. Ya, Sofia, The Prince Sofia. Reva suka apa? Malin Kundang. Winda? Malin Kundang. Alifa? Cinderella. Ya, itu adalah cerita-cerita yang tadi kalian sebutkan. Itu salah satu contoh dari naratif teks. Betul. Ini ada learning purposes atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang ingin kita tuju pada pertemuan kita hari ini. The first is, students can identify the social functions, structures, and language features of narrative text. Jadi, tujuan yang pertama itu nantinya diharapkan kalian itu dapat mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur, dan unsur kebahasaan yang ada di dalam naratif teks. The second, yang kedua, students can process, interpret, and evaluate information from several examples of fables. Nah, jadi naratif teksnya itu genrenya adalah fables. Fables, ada yang tahu fables apa? Fables adalah cerita yang di dalamnya itu adalah hewan, binatang, yang berperilaku seolah-olah seperti manusia. Ceritanya tentang hewan gitu ya. Nah, yang kedua ini nanti diharapkan kalian bisa menginterpretasikan informasi yang ada di dalam teks tersebut. Nanti akan ada beberapa teks yang saya bagikan, masing-masing menginterpretasikan. Kita tes dulu ya, nanti saya share ke grup. Boleh dibuka HP-nya. Saya share ke Umi ya, Umi ya. Langsung dikerjakan saja. Langsung dijawab. Any problems? Ada masalah? Enggak. Oke. Have some problems? Ada masalah? Aman? Oke. Bisa? Now, coba perhatikan video yang akan saya tayangkan. Ya, diperhatikan, dicatat yang sekiranya menurut kalian penting.
Friend, long time no see. Welcome back to Dia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Have you ever spent your time to read novel or tale that is read by your mom before going to bed? Are you watching folk tale with family in day off? All these activities are fun, aren't they? According to your opinion, what problems that arise based on that video? Menurut kalian ada nggak sih masalah yang muncul dari video yang tadi kita saksikan? Ada yang mau berpendapat? Boleh. Stand up please. What's your name? Maizia. Maizia, apa Maizia? Kenapa naratif teks menggunakan simple past tense? Okay, why? Yes. Kenapa? Kenapa naratif teks menggunakan simple past tense? Simple past tense, oke. Ada dua ya? Ada lagi? Enough? Oke, ada dua. Jadi dari video yang tadi kita saksikan itu muncul dua problems. Teman kita ada yang bertanya nih. The first problems, masalah yang pertama itu kenapa sih naratif teks menggunakan simple past tense? Kemudian yang kedua, apakah struktur naratif teks itu selalu sama atau bisa berbeda antara satu teks dengan teks yang lainnya, begitu ya? Oke. Now let's discuss with your group. Kita mau berkelompok untuk mendiskusikan ini dan menganalisis teks yang nantinya akan saya berikan. Grupnya, silakan berkumpul bersama kelompoknya. Berkumpul dulu, sob. Saya sudah bagikan lembar kerja peserta didik atau yang namanya worksheet, students worksheet ya. Di situ di lembar pertama itu nanti silakan tuliskan nama kelompoknya. Ada nama, kemudian ada kelas ya. Ya. Nah, now buka lembar kedua. Ada di situ fase 1 ya kan? Fase 1 di kolom pertama silakan tulis masalah yang timbul. Dua masalah ini ditulis. Di kolom kedua silakan dijawab. Next, dibuka lagi fase ketiga. Fase ketiga silakan bagi pembagian tugas setiap kelompoknya. Siapa menjadi apa, siapa bertugas sebagai apa. Paham ya? Next, fase 4. Dibuka fase 4. Fase 4 fase berapa? Fase 3. Ya, fase 3. Yang tadi fase 2 ditulis pembagian tugas. Kemudian di fase 3 silakan analisis bersama kelompok sesuai dengan teks yang ada di fase 4. Gitu. Struktur teksnya, apakah ada, kalau ada di checklist yes, kalau nggak ada no gitu ya. Kemudian language features-nya ditulis berdasarkan teks yang ada di fase 4. Paham? Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut, fase 4. Yang keempat, tugas kalian adalah, itu kan ada cerita dan gambar ya. Nanti ceritanya digunting, gambarnya digunting. Kemudian nanti ditempelkan di kertas ini. Ya, nanti tempelkan di sini. Disusun sesuai urutan yang menurut kalian benar, tepat. Itu. Gambarnya apa, ceritanya mana, seperti itu. Lanjut ke fase 5. Jadi itu nanti digunting-gunting. Fase 5. Finish? Fase 5, make the conclusion based on your discussion. Jadi buat kesimpulan dari jawaban hasil diskusi kalian ditulis di fase 5. Dan jangan lupa moral, pesan moral yang ada dari cerita yang ada di fase 4 itu dituliskan lagi di situ. Itu ya. Any questions? Ada pertanyaan? No, nothing. Dibagi biar cepet ya.
Fase 1, 2, 2, dibagi biar cepat. 3, 5 mana? 5 lagi tulis. 4-nya kan mau dipotong kan? Iya. Ya. Dibagi biar cepat. Ada yang nulis, ada yang potong. Pas cover mana covernya? Sini. Ini 1, 2, 3 lagi ditulis, 4 dipotong, 5. Oke. Dibagi kalau biar cepat. Ya. Sebelum cerita nanti tulis ya, menurut kelompok kalian judulnya apa? Tulis di sini pakai pulpen aja. Nanti sebelum ditempel di atasnya kasih judul ya. Menurut kamu judulnya apa? Nanti ditulis judul sebelum nyusun ini ya. Sebelum ditempel tulis judulnya, menurut kelompok kamu judulnya apa gitu. Mau disatuin kertasnya? Belum, nanti. Bagi tugas biar cepet ya. Nyun. 15 minutes left. 15 menit lagi. Apa? Yes. Ditulis dulu, nanti baca. Have any problems? Ada masalah? Nempel nggak itu? Oke. Why? Write the conclusion di fase 5. The second group, can I see the students' worksheet? Okay. Don't forget to write conclusion. Ini belum ditulis. 3 minutes left. Finish? Okay. All of you finish? Now is presentation section. Kita masuk ke seksi presentasi. For the first group, are you ready? Yuk. Solatif? Yeah. Yuk. First group, time is yours. Yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from the second group. We will present the result of our group discussion. I am Alifa as the moderator, Ifrina as the first speaker, Dwi as the spot speaker, Inaya as the lead speaker, and Juanisa as the question answer. For the first speaker, time is yours. However, the rabbits slept longer and didn't love and but he could not see the turtle, and when he ran almost to the finish line, but found the turtle still waiting for him. Now is question section.
Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Oke, question section. Ada yang mau nanya? Ada yang mau menambahkan? Oke. Apa tema utama dari cerita yang telah disampaikan? Apa tema utama katanya? Langsung jawab atau nanti? Boleh, sok. Tema utamanya yaitu tentang kura-kura yang ingin menunjukkan bahwa dalam menggapai sesuatu kita harus bersungguh-sungguh. Oke, jadi dalam menggapai sesuatu, katanya kura-kura ini harus bersungguh-sungguh. Once more, satu lagi. Oke, yuk. Stand up please. Adakah pesan moral lain yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Pesan moralnya ada nggak? Ada, yaitu hendaknya kita jangan meremehkan orang lain. Oke, jangan meremehkan orang lain. Seperti siapa nih yang meremehkan dalam cerita itu? Kelinci, nggak boleh meremehkan, nggak boleh sombong gitu ya. Oke, The closing. last closing statement will be right in Italian. Closing statement is in. Nah, yuk. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan simple past tense yaitu agar pembaca dapat membayangkan sesuatu rangkaian peristiwa dengan mudah. Adapun struktur teks pada teks naratif dapat disesuaikan dengan kebutuhan cerita. Pesan moral dari cerita Repeat and the Turtle adalah untuk selalu rendah diri dan jangan sombong. Enough? Oke, close. Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from the third group where we present the rest of our group. I'm Supina. I'm the moderator. Juliana, the first speaker. Kayanti, the second speaker. Elsa as the third speaker. And Wahyu as the question answer. For the first speaker, time is here. What problems do you think there is basic one the video you watch here? Kenapa naratif teks menggunakan simple past tense? Untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa kejadian yang diceritakan adalah kejadian di masa lampau. You are a little mouse, but you are a big help when you save the world. Now is question section. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Wait, no. Oke, pesan apa lagi sih yang ingin penulis sampaikan dari cerita Lion and Mouse? Pesan yang ingin disampaikan penulis yaitu kebaikan hati akan selalu mendapat kembali dengan baik pula seperti yang dilakukan oleh singa. Oke. Enough. Closing statement. Elsa. Kesimpulannya yaitu kedua penggunaan simple past tense daripada narrative tense adalah untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa cerita tersebut terjadi di masa lampau dan naratif teks memiliki struktur yang sama tergantung pada penggunaannya. Pesan moral dari cerita yang kami bacakan yaitu untuk tidak meremehkan orang lain. Thank you for nice Attention. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarin. Sit down please. Ya, thank you.
one group more ya. Kalau tinggal satu kelompok lagi. Kelompok ini untuk next week. Kelompok ini untuk next week. Oke. Sedikit kita bahas. Tadi kan katanya ada yang nanya bahwa struktur soal yang pertama itu apa? Soal yang pertama? Soal yang pertama di masalah ya. Apa, Nok? Oke. Why? Kenapa sih menggunakan simple past tense? Ini ada simple past tense ya. Pakainya verbnya kata kerja bentuk kedua, semua ini kan. Karena cerita ini terjadi di masa lampau gitu, tidak terjadi sekarang. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa? Let's make the conclusion. Kita simpulkan ya, bersama-sama simpulkan pertemuan kita hari ini. Kita belajar apa materinya? Naratif teks. Naratif teks itu apa sih? Teks yang menceritakan masa lampau, baik itu fiksi, non fiksi, imajinasi atau yang beneran gitu ya. Contohnya kayak tadi kalau yang fiksinya ada Malin Kundang, ada Sangkuriang kayak gitu. Kemudian yang sudah kita bahas ini imajinasi gitu ya. Tentang fable, ini fable nih karena pelakunya adalah hewan, namanya fable gitu. Gitu ya, itu adalah conclusion kita hari ini. Post test. Post test linknya saya kirim ke Umi. Easy ya, setelah kita belajar, setelah kita tahu, ternyata soalnya itu mudah. Oke, now refleksi, ada refleksi nih. Boleh buka quizzes, join quizzes. Sok dibuka. Nanti saya share link aja deh. Iftina, udah masuk. Saya share ke Umi linknya. Atau join my quizzes nanti ini aja 656727 kodenya, enter code. Oke, dimulai. Kita sudah melakukan refleksi. Next is what's next? Minggu depan? Minggu depan kita masih punya PR satu kelompok lagi. Kemudian nanti kalau ini kan saya teksnya itu dari saya ya. Nanti next week itu kita coba untuk menyusun teks naratif. Ya, kita coba menyusun teks naratif yang kemudian nanti teks itu akan dianalisis kembali oleh kelompok lain. Gitu ya. Any questions? Ada pertanyaan? No, oke. Terakhir penutup. Siapa yang mau pimpin doa? Attention please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you next week.